Baik, orang yang sering berjanji tapi tidak penuhi janji itu, apakah masuk dalam kategori bohong? Masuk, pastinya masuk. Yang pertama, dia dapatkan dosa bohong, jatuh pada dosa besar. Bapa yang sudah berjanji kepada anak, nak kalau ranking 1, bapa belikan sepeda. Anak sudah 3 kali ranking 1, ternyata tidak pernah datang sepedanya. Ini bohong. Ini bohong. Dosa yang beriringan berikutnya adalah khianat. Orang yang sudah berjanji tapi tidak menepati, maka masuk ke dalam kemunafikan. Karena Rasulullah telah menjelaskan salah satu tanda munafik, iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia bicara, dia suka bohong. Kalau dia berjanji, dia mengingkarinya. Dua sifat munafik masuk dalam dirinya. Munafik susah membuka pintu surga. Makanya pembohong-pembohong, walaupun salat jamaah, orang yang sering bohong, walaupun salat jamaahnya bagus, Allah tetap transitkan dia ke dalam neraka dengan kebohongan besar ini. Apalagi yang dibohongi bahasa satu Indonesia. Membohongi satu orang saja dosa besar. Apalagi membohongi satu negara. Saya tadi malam dengar berita. Menteri Kesehatan sendiri yang mengatakannya. Lalu diiringi dengan berita-berita dari Jepang. Semua terheran-heran hari ini. Ini saya dengar tadi malam, Pak. Semua terheran-heran hari ini. Kenapa COVID tiba-tiba hilang begitu saja seperti tidak pernah terjadi? Menteri Kesehatan pun mempertanyakan, ada apa? Di Jepang heboh. Kenapa tiba-tiba hilang begitu saja? Seperti ada sesuatu yang disebarkan dengan sengaja, lalu ditarik begitu saja. Jadi seakan-akan tidak ada bekas sama sekali. Dan ini sedang dilakukan penelitian di Jepang. Ada apa sebenarnya? Apakah satu dunia kena prank dari orang-orang yang menginginkan sesuatu? Wallahualam. Maka kita ini kadang-kadang dibohongi, Pak. Beramai-ramai. Dibohonginya beramai-ramai. Ini manusia terburuk. Satu orang saja kita bohongi, kita jatuh dalam dosa besar. Apalagi membohongi ribuan orang, jutaan orang. Pernahkah kita diberitahu bahawa Pertalite dikurangi oktannya? Cuma yang kita diberitahu naik harganya. Tidak diberitahu kualitasnya dikurangi. 200.000 biasanya sampai kepada Aceh. Ini cuma sampai ke Sigli sudah habis. Semua dari Jakarta komplain sampai rakyat dimanapun komplain. Tapi tidak ada jawaban. Bohong dosa terbesar. Dan itu paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Maka menjadi orang yang amanah, tidak berbohong, itu salah satu tanda kemuliaan orang tersebut. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan 2 tahun. Cuma 2 tahun, Umar bin Abdul Aziz di Bani Umayyah. Tapi tidak pernah berusaha untuk berkhianat. Tidak pernah berbohong. Sampai-sampai ketika orang datang menemuinya, dia tanya, ini mau bicara masalah apa? Urusan negara atau urusan pribadi? Kalau bicara urusan pribadi, dia matikan lampu PLN, dia hidupkan lilin pribadinya. Kalau mau bicara masalah negara, baru dia hidupkan lampu negara. Sekarang hari ini, Masya Allah, orang tidak peduli. Yang makan wang negara, orang tidak peduli. Yang berbohong, tidak peduli. Di semua lapisan, jatuh dalam kebohongan. Hanya orang-orang yang terjaga dengan takwa dan iman. Yang orang tersebut selamat dari penyakit ini. Makanya sering berjanji tidak tepati, itu masuk kategori bohong dan sekaligus masuk kategori berkhianat. Berkhianat. Baik, kira-kira begitu. 5 menit lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, Pak. Karena selama ini yang kita dengarkan, hadis Nabi berbunyi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang terucap di akhir hayatnya kalimah la ilaha illallah, masuk surga. Ini maksud terucap bukan mengucap waktu sakaratul maut saja. Kalau terucap sebelum sakarat, di antara la ilaha illallah tidak ada kalam lain yang menyelangi, maka itu jaminan masuk surga. Makanya cara mentalqinkan la ilaha illallah itu jangan ditalqinkan terus-terusan. Dalam semua kitab diajarkan. Jadi kita ketika ayah mau meninggal dunia,
Jangan terus-terusan kita paksa. Ayah ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai ayahnya malah kesal Pak dengan dipaksa itu, sehingga dia malah marah. Jadi sebenarnya ucapkan itu cukup la ilaha illallah. Begitu sudah bibir terucap la ilaha illallah, cukup. Selama dia tidak bicara dengan kalimah lain, 1 jam kemudian baru meninggal. Tapi enggak ada lagi selingan nih. Tidak ada lagi selingan. Langsung hilang sadar. Makanya ketika orang mau operasi misal, kata dokter ini disuntik, dibiusnya bius internasional, bukan bius lokal. Kan? Jadi seharusnya orang yang mau dioperasi ucapkan kalimah terakhir sebelum dibius, la ilaha illallah. Takut tidak terbangun lagi setelah operasi. Maka itu jaminan masuk surga. Sekarang pertanyaannya, yang tidak ucapkan itu, yang meninggal sedang tertabrak, begitu ditabrak, terucap Allahu Akbar. Atau yang terucap Astaghfirullah. Pilot-pilot yang mau terjun ke bawah, rata-rata ketika kita dengarkan black box-nya, itu terucap bukan la ilaha illallah, terucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan begitu. Apakah mereka dapat jaminan masuk surga? Nah, ini yang perlu dipahami. Hadis Nabi yang mengatakan tentang la ilaha illallah itu bukan sebuah patokan bahawa hanya yang mengucap la ilaha illallah yang masuk surga. Tetapi hadis itu ingin mengatakan fadilah la ilaha illallah. Keutamaan kalimah la ilaha illallah yang mengucapkannya dipastikan dapat surga. Yang mengucapkannya selama dia cukup syarat dengan kalimah la ilaha illallah itu. Bukan bermakna yang tidak ucap tidak ada jaminan surga. Dapat surga. Tidak mesti la ilaha illallah. Cuma yang terucap la ilaha illallah itu fadilahnya dijamin insya-Allah masuk surga. Yang tidak terucap tetap ukurannya adalah amal salehnya sebelum meninggal. Maka Rasulullah mengatakan innamal a'mal bikhawatimiha. Amalan itu menjadi penutup kalam, penutup nasib kita. Apa yang kita lakukan terakhir? Meninggal di masjid, sedang sujud, bukan la ilaha illallah yang terucap, subhana rabbiyal a'la, baru terucap subhana rabbiyal a'la meninggal, enggak sempat ucap la ilaha illallah. Surgakah? Tetap surga. Karena amalan yang terakhir menjadi penentu nasib kita. Meninggal di meja judi, walaupun kalimah la ilaha illallah yang diucapkan, tetap tidak dapat surga. Jadi itu bicara fadilah la ilaha illallah, bukan jaminan wajib harus la ilaha illallah, tidak. Tetap surga. Karena kita enggak bisa nyangka Pak kematian kita. Makanya ucapkanlah kalimat yang sering-sering baik. Jadi kalau terkejut jangan caci maki. Tersepak batu jangan suruh kejar anjing, suruh kejar babi. Kejedot pintu, letnyo letje. Jangan sering-sering ucap istighfar. Itu kalimah-kalimah yang baik sebelum kematian kita. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Zahabi mengatakan dulu ada orang yang mati, ternyata waktu ditalqin la ilaha illallah dia tidak bisa ucap. Apa yang dia ucapkan? Sekak. Sekak dia ucapkan Pak dalam kitab Al-Kabair. Ternyata orang ini pemain catur. Hari siang malam main catur. Main catur terus-terusan. Ketika ditalqin diucapkan sekak. Ditalqin lagi dia ucapkan sekak sampai dia mati dalam sekak. Kena sekak betul sama malaikat itu. Matinya dalam sekak. Maka kita yang pemain domino, yang pemain kartu remi, itu apa yang sering kita ucapkan? Maka dialah yang menjadi kalimah terakhir bagi kita. Berhati-hatilah dengan amalan-amalan yang buruk menjelang akhir hayat kita. Baik, saya berhenti di sini. Kita cukupkan. Silahkan Bapak Ibu setelah ini baru boleh solat sekitar 15, 12 atau 13 menit lagi. Yang Bapak yang ingin berangkat silahkan ambil satu-satu lembar. Yang satu instansi mungkin kalau tidak cukup boleh satu lembar nanti dikopi atau diperbanyak sendiri. Silahkan juga boleh. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan.